Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya anak-anak? Bapak harap anak-anak 5A selalu dalam keadaan baik, sehat, dan tetap selalu semangat belajarnya ya. Nah anak-anak ya, hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran yang kedua pada subtema yang kedua anak-anak di tema 3. Perhatikan video ini baik-baik ya. Baiklah anak-anak, nah kemarin anak-anak sudah membaca ya tentang percakapan Udin, Siti, dan Lani. Kemudian anak-anak juga sudah membaca faktor penyebab diare secara umum, kemudian penyebab diare juga, kemudian gejala diare seperti apa. Nah sekarang Bapak mau menanyakan nih, kenapa sih diare itu sangat berbahaya bagi tubuh anak-anak? Kira-kira kenapa anak-anak? Ya, diare itu sangat berbahaya bagi tubuh anak-anak ya, karena diare menyebabkan penderitanya kekurangan cairan anak-anak atau bisa dikatakan dehidrasi ya. Nah, penanganan pertama yaitu pemberian oralit untuk mencegah dehidrasi. Nah, cara membuat larutan oralit kemarin sudah ada di pembelajaran pertama anak-anak, sudah ada bahan-bahannya, kemudian cara membuatnya. Itu ya kenapa diare itu sangat berbahaya bagi tubuh. Kemudian cara penanganan pertamanya yaitu pemberian larutan oralit. Kemudian anak-anak kita lanjutkan ke halaman 55. Di sini sudah tersedia 5 tabel anak-anak, di mana kalian disuruh untuk mengisi kalimat iklan yang sering kalian dengar ataupun kalian lihat di media elektronik. Di media elektronik itu di mana anak-anak? Bisa di TV, bisa di internet, bisa juga di radio. Ini Bapak akan contohkan beberapa kalimat iklan ya. Nah, kalimat iklan pertama yang Bapak sering dengar yaitu Indomie goreng bikin nonton makin semangat. Kemudian iklan yang kedua nih, nikmati paket burger super hanya 30.000 di Big Burger. Nah, untuk kalimat ketiga, keempat, dan kelima anak-anak coba isi sendiri ya. Kemudian anak-anak, setelah kita membahas tentang beberapa kalimat iklan di media elektronik, nah kira-kira ciri-ciri bahasa iklan itu seperti apa anak-anak? Yang pastinya ciri-ciri yang dimiliki oleh bahasa iklan yaitu singkat, padat, menarik, dan jelas. Jadi iklan itu tidak lepas dari beberapa ciri-ciri tersebut ya anak-anak ya. Singkat, padat, menarik, dan jelas. Kemudian, ayo membaca. Indonesia memiliki keanekaragaman budaya yang tinggi dan ini tercermin dari tarian daerah yang dimilikinya. Gerakan-gerakan setiap tarian daerah bisa jadi sama, tetapi ada pula yang berbeda. Makna yang terkandung berbeda-beda pula. Ada tari gontar dari Kalimantan yang menggambarkan gerakan orang yang tengah menanam padi. Mereka menggunakan properti tongkat yang menggambarkan kayu penumbuk, sedangkan bambu dan biji-bijian di dalam wadah penumbuk menggambarkan benih padi dan wadahnya. Di Kalimantan juga terdapat tarian perang atau yang dikenal dengan tari kancet, papatai yang menggunakan properti berupa mandau, perisai, dan baju perang. Properti dalam sebuah tarian daerah memegang peranan yang amat penting. Properti tari merupakan bagian dari perlengkapan tari yang dipergunakan untuk meningkatkan estetika atau keindahan sebuah tarian dan untuk memperdalam makna yang terkandung dalam sebuah tarian. Kemudian anak-anak, ayo berlatih. Pada buku kalian di halaman 56 sudah terdapat beberapa nama tarian, asal daerah, dan properti tari yang digunakan. Yang pertama ada tari reog. Tari reog berasal dari Ponorogo. Kemudian properti yang digunakan yaitu berupa topeng reog. Yang kedua ada tari kuda lumping anak-anak. Tari kuda lumping berasal dari Jawa. Properti tari yang digunakan yaitu berupa kuda lumping. Kemudian tari jaipong. Nah, tari jaipong berasal dari Jawa Barat. Properti yang digunakan yaitu berupa selendang yang diletakkan di leher. Berikutnya ada tari baksa kembang. Tari baksa kembang berasal dari Kalimantan Selatan. Nah, tari baksa kembang
yaitu rangkaian dari berbagai jenis bunga yang dikenakan di bagian penari. Ya, di tangan penari anak-anaknya itu yang dinamakan dengan tari baksa kembang. Kemudian lagi ada tari serampang 12. Tari serampang 12 berasal dari Serdang Bedagai, Sumatera Utara. Tari ini menggunakan properti sapu tangan. Kemudian lagi ada tari merak. Tari merak berasal dari Jawa Barat. Nah, properti yang digunakan yaitu berupa Garuda Mungkur, mahkota, dan sayap. Kemudian lagi yang terakhir ada tari topeng. Tari topeng berasal dari Cirebon. Properti yang digunakan apa anak-anak? Yaitu berupa topeng dan disertai dengan gelang kaki yang dapat dibunyikan. Itulah beberapa tarian daerah, asal daerahnya, kemudian properti tari yang digunakan. Sampai di sini anak-anak paham ya?